Mari kita mengawali dengan doa pembuka yang dibawakan oleh Sonya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah Kau kumpulkan di sini. Berkatilah kami semua agar mampu menyadari karya-Mu yang agung. Bukalah mata kami agar mampu melihat betapa Engkau selalu menjaga, mendampingi, dan memelihara kami sejak kami lahir hingga kami tumbuh dan berkembang menjadi seperti sekarang ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku tumbuh dan berkembang. Aku tumbuh dan berkembang dalam kasih Tuhan. Sebagai umat Katolik, kita diajarkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan kita bukan hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga rohani. Setiap tahap dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Tuhan yang penuh kasih. Dalam hidup ini, kita dipanggil untuk berkembang tidak hanya dalam pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dalam iman, harapan, dan kasih. Yang pertama, tumbuh dalam kasih Tuhan. Ketika kita lahir, kita menerima kasih Tuhan yang melimpah, yang akan selalu menyertai kita dalam setiap langkah hidup. Kasih Tuhan adalah sumber utama dalam pertumbuhan kita, karena dengan kasih-Nya kita dapat mengatasi segala rintangan yang ada. Dalam Alkitab, kita menemukan banyak ayat yang mengajarkan tentang kasih Tuhan. Salah satunya adalah terdapat dalam ajaran kitab suci 1 Yohanes bab 4 ayat 16. Yang isinya sebagai berikut. Dan kita telah mengenal dan percaya kepada kasih Tuhan yang ada padanya. Tuhan adalah kasih, dan barang siapa tinggal di dalam kasih, ia tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam dia. Kasih Tuhan adalah fondasi kita dalam setiap tahap kehidupan, baik saat kita muda maupun ketika kita bertumbuh dewasa. Kasih ini menguatkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih mencintai sesama. Yang kedua, tumbuh dalam iman. Iman adalah salah satu hal yang akan terus berkembang seiring waktu. Ketika kita tumbuh, kita diajarkan untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan memberi kita iman yang dapat membantu kita menghadapi setiap tantangan hidup. Dalam perjalanan hidup, kita akan belajar untuk lebih memahami ajaran Kristus yang mengajarkan kita untuk mencintai Tuhan dan sesama. Ajaran ini terdapat dalam kitab Efesus bab 2 ayat 8.
yang isinya, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yang ketiga, tumbuh dalam kebijaksanaan dan kearifan. Sebagai orang Katolik, kita dipanggil untuk tumbuh dalam kebijaksanaan agar dapat membuat keputusan yang baik dalam hidup kita. Kebijaksanaan ini datang dari Tuhan melalui doa dan refleksi atas ajarannya. Kita belajar untuk melihat dunia ini dengan mata Tuhan, mengembangkan sikap sabar, rendah hati, dan penuh kasih kepada sesama. Ajaran ini terdapat dalam kitab Yakobus bab 1 ayat 5, yang isinya sebagai berikut. Jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkitkan perasaan jahat. Yang keempat, tumbuh dalam kehidupan gereja. Gereja adalah tempat di mana kita dibimbing dan diperdayakan untuk bertumbuh. Di gereja, kita bertemu dengan umat lain yang saling mendukung dalam iman. Melalui doa bersama, sakramen, dan pelayanan, kita diajarkan untuk tumbuh dalam kasih dan pengampunan. Misa adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, menerima tubuh dan darah Kristus, serta memperkuat hubungan kita dengannya. Ajaran ini terdapat dalam Yohanes bab 13 ayat 34, yang isinya tentang, dan hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yang kelima, tumbuh dalam tanggung jawab. Seiring dengan bertambahnya usia, kita diberi tanggung jawab lebih besar. Tanggung jawab ini mencakup kehidupan pribadi kita, keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Sebagai umat Katolik, kita diajarkan untuk bertumbuh dalam tanggung jawab dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan yang memberi kita kesempatan untuk melayani dan berbuat baik kepada sesama. Dari beberapa poin yang sudah dijelaskan, maka kita dapat membuat kesimpulan sebagai berikut. Kita semua sedang dalam perjalanan pertumbuhan dan perkembangan yang tak terpisahkan dari kasih Tuhan. Setiap hari adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam iman, kasih, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Dengan memohon bimbingan Tuhan dan melalui doa, kita akan dapat menjalani hidup ini dengan penuh kasih dan pengabdian kepada Tuhan.
Ajaran ini terdapat dalam kitab Filipi bab 2 ayat 12 yang isinya tentang, "Hai saudara-saudaraku yang terkasih, seperti kamu telah selalu taat, bukan hanya ketika aku ada bersama kamu, tetapi terlebih lagi sekarang ketika aku tidak ada, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar." Mari kita menutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup yang dibawakan oleh Juan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas orang tua, Bapak, Ibu guru, teman-teman, dan semua orang yang kau berikan kepada kami. Mereka telah merawat kami, mendampingi dan membimbing kami, sehingga kami bisa tumbuh menjadi besar dan berkembang menjadi anak-anak yang terampil, pintar. Semoga kami semakin menyayangi mereka. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita senantiasa tumbuh dan berkembang dalam kasih dan berkat Tuhan. Selamat pagi untuk semua. Saya Iyani dari SDK Sukabumi. Saya senang sekali dengan adanya video pembelajaran dari guru. Saya jadi mudah memahami materi pembelajaran dan semangat mengikuti pembelajaran. Terima